Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, sumber berkat dan kasih anugerah. Terima kasih setiap berkat dan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani setiap hari-hari kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah istilah mengenai janji adalah hutang. Janji adalah hutang. Sudah semua kita mampu dapat memahami dan mengerti maksud istilah ini. Janji adalah hutang, istilah yang sering sekali kita dengar. Janji adalah hutang, istilah yang sering sekali kita katakan kepada orang lain. Itu memiliki arti bahwa ada sesuatu yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dilunasi. Misalnya, aku berjanji memberikan setiap keuntungan dari usahaku kepada Tuhan. Aku berjanji akan memberikan setiap berkat yang ditambahkan Tuhan kepadaku, saya berikan kepada gereja. Atau aku berjanji akan memberikan bunga kepadamu. Aku berjanji akan membelikanmu kacamata. Aku berjanji akan menghadiahimu baju hangat ketika kamu ulang tahun, dan banyak contoh lainnya. Sesuatu yang kita janjikan tadi haruslah kita bayar. Sesuatu yang kita janjikan tadi haruslah kita lunasi. Namun ini juga menjadi sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan oleh setiap orang. Melunasi atau membayar janji adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bahkan akan banyak alasan untuk menghindari dalam penepatan pemberian janji tersebut. Seperti janji itu mudah sekali lidah kita untuk berucap, tetapi kemampuan dalam sikap untuk menepati sangatlah kurang untuk dipersiapkan. Sangat bersyukur, sangat berterima kasih bahwa kita memiliki Tuhan Allah, memiliki Bapa, Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan adalah Allah yang memenuhi semua janjinya. Semua janji yang Ia sampaikan, yang Ia katakan kepada umat yang percaya, Ia laksanakan, Ia berikan. Janji itu Ia tepati kepada semua umat percaya. Janji yang sangat begitu besar bagi setiap umat percaya adalah ketika Allah Bapa
berjanji akan memberikan keselamatan kepada setiap orang melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita rasakan janji keselamatan itu. Dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya supaya nyatalah janji Allah kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Allah, Ia melaksanakannya. Ia rela mati di kayu salib sehingga seluruh umat percaya akan mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mengatakan amin untuk memuliakan Allah adalah bersyukur atas semua janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita hingga saat ini. Ya, bagi semua janji Allah, Yesus Kristus melakukan setiap kehendak Allah untuk mewujudkan janjinya kepada kita umat yang telah diselamatkan. Yesus Kristus tidak memiliki sedikit pun kebimbangan, tidak memiliki sedikit pun keraguan, ketakutan untuk pemenuhan janji Allah. Ketika Ia akan mati di kayu salib, Ia tidak takut, Ia rela memberikan nyawanya, dan Dia yakin untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah untuk pemenuhan janji Allah kepada kita semua umat percaya. Apakah kita benar-benar percaya akan janji Allah? Janji Tuhan adalah kepastian, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Tidak akan pernah berubah janji Tuhan kepada kita, dan janji itu adalah sesuatu yang pasti dan hari ini kita rasakan. Apakah kita percaya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah sekalipun bimbang, jangan pernah sekalipun kita ragu akan janji Tuhan, karena Tuhan Allah sudah menggenapi janjinya atas kematian Putra yang sangat dikasihinya, Yesus Kristus. Apabila kita sering merasakan diabaikan oleh janji orang-orang yang berjanji kepada kita, tetapi Tuhan tidak sama dengan manusia. Karena manusia masih memiliki keraguan untuk memberikan yang terbaik, untuk menepati janjinya kepada orang lain. Karena ada banyak pertimbangan, ada kebimbangan, bahkan akan tiba-tiba muncul sikap egoisme, sikap negatif, sifat-sifat duniawi yang menghantui hati dan pikirannya, sehingga ia tidak akan menepati janjinya. Ia akan berhutang untuk janji-janjinya dan akan menyebabkan rasa kecewa kepada orang yang dijanjikan. Inilah sifat manusia yang sementara yang masih belum memahami janji. Tetapi melalui nats renungan pagi ini, lakukanlah, laksanakanlah, bayarkanlah, tepatilah untuk setiap janji yang pernah kita sampaikan kepada orang, karena kita tidak pernah dikecewakan dengan janji Tuhan. Maka alangkah baiknya juga janji-janji yang harus kita tepati, yang harus kita bayarkan, itu harus kita buktikan. Tetapi janji itu bukan hanya janji kita kepada manusia. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, maka kita juga harus menepati janji itu kepada Tuhan. Kita sering berjanji akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam doa kita sering mengatakan, Tuhan, kami akan melakukan yang terbaik, kami akan mensyukuri setiap janji-Mu. Maka marilah kita penuhi janji kita.
dengan memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan, menjadi saluran berkat bagi gereja dan semua orang, dan kita hidup di dalam persekutuan bersama Tuhan. Sama seperti Tuhan membuktikan janjinya, maka kita membuktikan menepati janji kita kepada sesama, khususnya janji kita kepada Tuhan yang sering sekali kita sampaikan di dalam doa. Janji tidak hanya di mulut saja, dikatakan saja, tetapi janji itu harus kita buktikan, harus kita tepati sesuai dengan yang kita katakan kepada sesama kita, yang kita katakan kepada Tuhan. Biarlah janji itu benar-benar kita dapat tepati kepada Tuhan kita, seperti Tuhan kita yang tidak pernah tidak menepati janji, tetapi Dia selalu menepati janjinya bagi kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh luar biasa, dan sampai saat ini Engkau menepati janji-Mu, yaitu menyertai, memberkati, memelihara, melindungi kami, setiap orang yang percaya, yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami juga mampu menepati janji kami, baik kepada sesama kami, khususnya janji kami kepadamu yang sering kami sampaikan dalam doa kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Oleh karena itu, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa mengingatkan kami dan mengajari kami untuk mampu menepati setiap janji kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang memimpin hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.